putri, semacam putri anak Belanda, tapi berbentuknya beterbangan. Rambutnya panjang, terbangnya arahnya ke telaga. Saya nggak tahu tuh si ibu-ibu turunnya di mana. Ngilang. Makanya saya kaget. Nah, jadi si ibu itu pernah waktu saya boncengin dia bilang mau ke Karangjati. Banyak deh penambakan di situ. Kadang-kadang ya orang sini juga banyak yang kesurupan atau keserupahan gitu ya. Supaya jangan keluar minyaknya, kita pakai ampas tebu dengan semen, dicocok lubangnya. Ini kalau diukur perkiraan ini 5 kilo pendalamannya. Ini dalam juga ya? Dalam juga, perkiraan 5 kilo ini. Paling terbesar di Indonesia sebetulnya ini. Karena tertinggal Belanda itu nggak ada lagi selain di sini. Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi bersama kita di sini di channel Bang Comeng dalam acara cerita kita. Nah, cerita kita kali ini saya ditemani sama host saya, yaitu saya Karim Sulaiman. Sekarang kita mau ini sejarah tentang apa nih Bang nih? Tentang Pertamina peninggalan Belanda. Oh, peninggalan Belanda Bang. Wah, kayaknya ini juga Bang. Apa untuk kita tahu awal mula sejarahnya kayak gimana Bang ya? Iya betul. Nah, yang membuat kita tertarik di sini seperti itu Bang ya. Nah, jadi lokasi Pertaminanya itu ada di Desa Jatimulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang teman-teman. Nah, nanti kita tanya-tanya lebih lanjutnya sama narasumber yang berada di lokasi tersebut. Nah, kali ini saya di sini akan ditemani sama Mbak Ki Ageng Johanna Kusuma. Coba Ki. Nah, sekarang akinya ada di sini. Akinya ada di sini Ki Ageng Lodaya. Ki Ageng Lodaya. Siapa namanya ya? Ki Ageng Kusuma. Iya. Ki, gimana kabarnya Ki? Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, coba Ki di bang kamera bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ki Ageng Johanna Kusuma. Ya, ini kedatangan dari tim kru ya. Intinya untuk menjelaskan mengenai masalah sejarah Pertamina yang ada di dusun kami. Nah, cuman kami pun nggak begitu paham, cuman ada lagi yang lebih paham, entar juru kunci, ya, juru kunci yang megang telaga yang ditempati oleh Pertamina itu. Makanya ntar kita temui narasumber yang lebih jelas, Pak Juru Kunci, untuk menjelaskan sumber telaga yang ada di dusun kami. Kalau saya boleh tahu atau boleh tanya, Ki Lodia bisa jelasin sedikit nggak tentang sejarahnya? Bisa insya Allah. Dan saya jelaskan, jadi ini sebuah peninggalan zaman Belanda. Ya. Nah, cuman ini Pertamina ini belum sempat aktif ya, karena di situ ada perpindahan ya, dijajah oleh Jepang. Jepang turun ke negara kita dan Belanda pun intinya mundur. Nah, jadi yang menguasai Jepang. Nah, dan Jepang pun istilahnya tidak bisa menguasai maksimal Pertamina itu, kilang minyak itu. Jadi kita sebagai pribumi tidak mau dijajah. Nah, jadi disitulah kita ini mengusir tentara Jepang. Nah, cuman Aki ini cuma sebatas untuk memberikan sekilas ya, sekilas memaparkan. Ntar yang lebih jelas itu ada narasumber, yaitu juru kunci yang lebih
tahu Siap. untuk menjelaskan. Kita bisa Begitu. nemuinya di mana ya? Ya kita akan ajak ya ke rumahnya ya. Mudah-mudahan beliau ada di rumah, nggak kemana-mana gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa menemui beliau begitu. Kita siap untuk mengantar ke narasumber. Oke, siap. Gitu. Terima kasih. Ya, gitulah singkat dari sejarah Pertamina peninggalan Belanda dilakukan oleh Ki Ageng Lodia. Kali ini kita akan ke tempat lokasinya ya Ki ya? Iya, siap. Sambil nemuin sama juru kuncinya. Oke, jangan lupa terus ikutin cerita kita dan jangan lupa subscribe, Like and comment serta share channelnya Bang Comeng. Oke, yuk sekarang. Siap. Iya. Nggak salah. Iya. Assalamualaikum. Bah. Waalaikumsalam. Ada abahnya? Apa saya kata laga? Kata laga. Mohon. Oh iya, makasih atuh teh. Ya. Bang. Ini kita langsung ke sana. Iya langsung sana aja. Ayo. Kita udah ke rumahnya. Iya. Para sahabat narasumber nggak ada. Kayaknya ada di lokasi kayaknya. Dia sering di telaga. Oh, Dan sering di tempat tersebut. Iya gitu. Oh iya itu ada itu. Oh itu. Iya. Ayo kita samperin aja. Ya. Gambarnya bisa dipanggil. Oh bisa. Bah. Ini dulu, Bah. Ini dulu, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pada ngumpul nih. Nah, kenalin nama abah dulu. Iya. Nah, jadi Bah, kedatangan saya dan rekan saya di sini, saya ingin tahu sejarah telaga atau Pertamina peninggalan zaman Belanda itu sejarahnya seperti apa gitu, Pak. Ki. Maaf, saya manggil Abah atau Aki nih? Abah aja. Nah, perkenalkan nama saya Komeng Ya. dan rekan saya ini Karim. Nah, lalu Aki bisa jelaskan namanya? Oh, jadi gini, sebetulnya nama Abah tuh Bah Amran Cakrabuana. Karena apa? Abah tuh di sini udah 50 tahun. Bahkan sejarah di sini Abah tahu yang sebenarnya, biarpun Abah usia muda. Iya. Karena apa kan orang tua dulu cerita gini. Iya, Jadi iya. Abah ini kan telaah supaya orang tahu gitu. Nah, oke teman-teman, sekarang di sini ada Abah atau Ki Amran. Nah, Ya. dia akan di sini menguak semua sejarah, menjelaskan semua yang awal mula sejarah yang ada di sini. Iya. Abang mungkin Bang Karim punya pertanyaan? Baik. Saya ada pertanyaan, Bah. Iya. Bisa jelaskan asal mula sejarah Pertamina Ya. peninggalan zaman Belanda ini, Bah? Iya. Nah, jadi masalah sejarah ini waktu tahun 1913, yaitu waktu zaman penjajahan Belanda. Karena Belanda tersebut
Ini kan waktu dulu kan masih kampung, ada rumah, banyak rumah di sini warga gitu. Nah, jadi Belanda itu membangun sumber minyak tersebut menumpang, bukan jual beli atau bukan kontrak. Karena ya, namanya zaman dulu, jadi takutlah orang-orang Indonesia itu takut. Terpaksa di sini dibor. Nah, jadi minyak tersebut tuh udah keluar, udah dikelola. Nah, malah ini yang kolam minyaknya ini memang udah sekian ribu barel keluarnya, udah diambil mentah. Nah, pas diambil mentah itu dikarenakan tahun ke tahun datang lagi orang Jepang. Jadi orang Jepang itu mungkin kalau kata pemberani mah pemberani. Jadi Jepang ketakutan, diserang. Jadi Jepang tuh pada pulang. Nah, pas gitu Jepang nggak bisa mengelola karena apa? Ya kan bukan ahlinya. Nah, di situ minyak tersebut diambil oleh warga. Jadi Pertamina ini sempat aktif tidak Ki waktu zaman penjajahan Belanda itu? Sempat aktif, Oh, sempat sempat aktif. dikilang minyak mentah. Nah, gitu dibawa ke Tepatnya negara. pada tahun berapa ini didirikan? Didirikan tahun 1913. Oh iya, berarti masih zaman Belanda atau gimana Zaman ya? Belanda. Itu. Nah, sesudah itu udah selesai Jepang pada pulang, ini kan udah ditutup pakai ampas tebu dengan semen. Jadi lubangnya dicocok. Jadi masyarakat nggak bisa Nggak ngambil karena gitu nggak keluar karena nggak minyaknya. keluar minyaknya. Nah, itu Dulu pernah aktif juga ya. pernah aktif mau diambil minyak mentah karena ini kan dikelolanya bukan di sini. Nggak ada ininya alatnya. Waktu itu aktifnya itu beberapa lama gitu? Nah, ini aktifnya ini ya perkiraan kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahun. 5 tahun. Waktu zaman Kaboro datang Jepang. Itu disergap sama Jepang. Iya. Kan dulu mah ingin semua tuh menguasai di Indonesia. Itu karena kan itu kan orang Belanda takut sama orang Jepang. Iya. Dia pulang ke negaranya. Jepang nggak bisa mengelolanya. Nah, minyak tersebut tuh diambil oleh warga. Karena lah ini punya Jepang ini, diambil oleh warga pakai bakar masak, pakai lampu, itu. Lampu tempel. Nah, jadi karena orang Jepang ini merasa bagaimana ya, lah ini kita tutup aja supaya jangan keluar minyaknya. Pakai ampas tebu dengan semen, dicocok lubangnya. Ini kalau diukur perkiraan ini 5 kilo pendalamannya. Dalam juga ya? Dalam juga, perkiraan 5 kilo ini. Paling terbesar di Indonesia sebetulnya ini. Karena tertinggal Belanda itu nggak ada lagi selain di sini. Iya. Malah Cirebon yang pusat tersebut masih tuan ini. Ini udah berapa abad kalau dihitung sekarang udah 3 abad ini. Gitu. Kalau menurut sejarah orang tua itu. Nah, lalu Ki, di sini hak milik siapa? Nah, ini awalnya ini hak milik Bapak Haji Sanara. Memang tidak dijual belikan dan tidak dikontrakkan. Itu kan cuma hanya numpang ngebor. Sampai Ya, sekarang Ki? sampai sekarang. Bukan hak milik pemerintah Ki? Bukan, bukan Pertamina, bukan negara, bukan. Ini mah asli hak milik. Berapa hektar kira-kira? Ini 12.200. 1.200. 12.200. Jadi 1 hektar 200. 1 hektar 200. 200 gitu. Bu, boleh saya minta waktunya? Iya boleh. Saya mau bertanya. Saya dengar dari warga yang lain gitu kan, sekitar Telaga Angkar. di Iya, sini, betul. peninggalan Belanda itu. Jadi mitosnya itu katanya sering banyak yang lihat ya Bu? Iya, emang dulu juga sampai sekarang sering banyak penampakan Bang. Itu macam-macam katanya di situ yang orang pada ngelihat ya. Ya ada semacam kuntilanak lah. Ada orang tinggi besar. Terus ada pokoknya banyak. Waktu itu sih saya pulang jam 2 kurang 15 menit arah pulang dari pesantren. Waktu itu emang saya pesantren di Raumerta. Iya. Karena saya pengen pulang ke kampung, waktu itu mendadak malam-malam, tengah malam jam 2 kurang seperempat saya menemukan putri, semacam putri anak Belanda, tapi berbentuknya beterbangan, rambutnya panjang terbangan. Kadang-kadang ya orang sini
sini juga banyak yang kesurupan atau keserumahan gitu ya. Ya terus emang terus dia datangnya pada kesini aja ke rumah Abah, kadang-kadang minta dijampe apa disaretin sama Abah, ya alhamdulillah pada yang kesurupan tuh pada waras dah, pada sembuh gitu. Nah itu kalau yang kesurupan itu dia permintaannya apa nih? Ya kadang minta kopi pahit, kopi manis sih kalau nggak salah mah, misal kebanyakan begitu. Murur ya, 7 rupa ya, tergantung mintanya apa gitu yang di telaganya. Gimana itunya? Permintaannya. Yang satu lagi saya menemukan semacam nenek-nenek, nenek-nenek yang jalan memegat arah seberang jalan ke arah ke telaga juga. Berarti arahnya ke telaga ya? Ke telaga. Iya, tapi itu bukan makhluk biasa, makhluk gaib yang luar biasa gitu. Baik Pak, terima kasih. Nah, Ki Ageng kan orang sini asli nih ya. Kira-kira pernah ngalami nggak hal-hal aneh yang di luar nalar kita? Saya pernah mengalami. Saya pulang dari Tanjung Pura jam 1 malam, habis main ke rumah teman. Pas pulang, saya jalan Pasar Rengas Dengklok, ada ibu-ibu pengen pulang, nggak ada kendaraan karena malam, pengen ngikut sama saya, ya saya boncengin. Dari Rengas Dengklok ke kampung saya itu jaraknya sekitar 5 kilo. Nah, pas saya ngeboncengin ibu-ibu dari Rengas Dengklok, ya berjalan lancar ngelewatin kampung ya, kampung sampai di sini nih. Totoang. Ya Totoang nih, Totoang antara Kelapa II ke Kamurang. Saya nggak tahu tuh si ibu-ibu turunnya di mana. Ngilang. Makanya saya kaget. Nah, jadi si ibu itu pernah waktu saya boncengin dia bilang mau ke Karangjati. Iya. Ya, kan dari kampung saya kan masih jauh ke Karangjati. Iya. Tapi pas di Totoang Kelapa II, si ibu-ibu itu ngilang. Tapi motor saya nggak berhenti. Nah, pas saya nengok ke belakang kok nggak ada, gitu kan. Makanya saya lanjut jalan, saya tidak menghiraukan, biarin aja. Berarti itu di situ ada goib yang ngikut dari Rengas Dengklok, Pasar Rengas Dengklok ke kampung Kamurang. Nah, jadi saya nggak menghiraukan, dibiarkan aja, biarkanlah. Itu baru ada yang ngikut gitu. Nah juga banyak ya di jalan raya itu banyak kejadian-kejadian yang aneh karena banyak sering kecelakaan. Ya ntar beliaulah yang akan menjelaskan ya, Mbah Amran yang lebih tahu karena dia intinya sebagai pengurus kilang minyak ya Talaga ini, ya emang ada kaitannya dengan jalan raya gitu kan. Gitu ada nyambung gitu karena itu dekat ya. Gitu kan, jadi kelewatan gitu, kelewatan si apa Telaga itu, Telaga Angker itu kelewatan jalannya. Iya, dari itu, sini ke itu hampir 300 meter. Iya, 300 meter lah, kurang lebih 300 meter gitu. Itu sangat-sangat rawan makhluk halusnya. Berarti begitu yang saya alamin itu dengan tempat ini. Iya, ada kaitannya dengan tempat ini ya, karena itu masih nyambung jalan ke situ, makanya ini memang sangat angker. Iya. Telaga ini sangat angker, makanya disebut Telaga Angker, kilang minyak itu Pertamina zaman Belanda di sini. Nah, sebetulnya jalan ini dulu waktu zaman Belanda ya memang namanya Belanda mau nyerang ke bangsa kita. Iya. Itu di Totoang ini digali oleh warga karena supaya mobil tankernya itu nggak bisa masuk. Digali, sesudah digali itu masyarakat pada ke sebelah barat, pada ngintip lah intinya kemana arahnya Belanda ini. Nah, dikarenakan ini mobilnya nggak bisa masuk, digali semua di sini Totoang tersebut. Nah, balik lagi, pas balik lagi warga datang lagi. Nah, pas gitu semua penayagan dulu, model gerobak golek, goong, kenong ya, inilah alat-alat penayagan dipendam semua di Totoang tersebut. Malah itu udah makan tumbal, kalau nggak salah udah ngeratus. Nah, memang kan sampai sekarang jadi setiap tahun makan tumbal jalan ini. Karena apa? Memang induknya di telaga tersebut ya, mungkin kalau kata tempat rapat mah tempat rapatnya di telaga. Padahal makhluk halusnya kebanyakan di jalan alternatif ini.
yang tetuang antara Kelapa II sampai Kemurang gitu. Nah, jadi antara telaga dengan jalan tersebut itu memang udah bersatu. Malah yang sebelah barat dulu zaman BR yang dipotong-potong lehernya, nah, ininya perkumpulannya di telaga semua. Kejadian-kejadian apa aja yang sering terjadi di Tetuang tersebut? Ya, kejadian di Tetuang tersebut kadang-kadang waktu jam 12 malam ya gitu, kalau orang bawa kendaraan mobil baik kendaraan roda dua gitu, ada perempuan ya, kadang-kadang ada ya berbentuk satu model merila bebek gitu ya, banyak ribu pada jalan kecil-kecil tapi kemana dia larinya nggak tahu, hilangnya gitu. Kadang-kadang di Tetuang tersebut ada orang suami istri gitu, suami istri ngeberhentiin gini mau kemana, saya mau ke Kemurang. Ya oke, Bah, terima kasih atas cerita singkatnya dari Abah. Oke teman-teman, mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa sekali lagi terus panteng channel ini dan jangan lupa subscribe ya. Like and comment serta share channelnya Bang Comeng.